Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Insinyur Heni Yulianti MMkom. Perkenalkan, nama saya Septian Kusuma. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS Komunikasi Data. Itu tugasnya membuat presentasi dari materi perkuliahan, materi 7 sampai materi terakhir. Pertama, kita akan mempelajari apa itu data link control, selanjutnya multiplexing, switching networks, packet switching, asynchronous transfer mode, frame relay, teknik transmisi, dan yang terakhir jaringan ad hoc. Data link control yaitu adalah sekumpulan mekanisme dalam lapisan data link pada model OSI yang bertugas mengatur pengiriman data antar perangkat di satu jaringan secara andal dan juga efisien. Kegunaannya sendiri yaitu untuk melihat kegunaan data link control. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan komunikasi data agar berjalan efektif di antara dua stasiun yang terhubung, meliputi yaitu frame synchronization, yaitu data dikirimkan dalam bentuk blok yang disebut frame, awal dan akhir. Masing-masing frame harus dapat dikenali. Lalu ada flow control, yaitu stasiun pengirim tidak akan mengirim frame pada kecepatan yang tinggi jika stasiun penerima tidak dapat menangkapnya. Lalu ada error control, yaitu beberapa bit error yang dikenali dalam sistem transmisi harus dapat diperbaiki atau dibetulkan. Lalu ada addressing, yaitu pada lintasan yang bertitik banyak, seperti misalnya pada local area network, maka identitas dari kedua stasiun tersebut dalam transmisi harus spesifik untuk diperinci. Selanjutnya, kontrol dan data pada link yang sama. Tidak diperlukan sekali untuk memiliki jalur komunikasi yang terpisah secara fisik untuk informasi pengontrol, tetapi harus dapat membedakan informasi pengontrol dari data yang sedang dikirimkan. Link management untuk memulai, merawat, dan memutus lintasan komunikasi yang menopang pertukaran data membutuhkan sejumlah koordinasi dan kerjasama beberapa stasiun, sehingga dibutuhkan suatu prosedur untuk mengatur pertukaran data ini. Selanjutnya kita akan membahas flow control, yaitu suatu teknik untuk menjamin bahwa entitas mengirim tidak akan membajiri data kepada entitas penerima, yaitu dengan mengelola waktu transmisi dan waktu propagasi atau bit dalam menempuh jalur data. Entitas penerima secara khusus akan mengalokasikan buffer dengan beberapa kali panjang transfer. Ketika data diterima receiver, harus mengerjakan sejumlah proses tertentu sebelum mengalirkan data ke software dengan level yang lebih tinggi. Tanpa flow control, maka buffer pada penerima akan terisi penuh dan akan melebihi batas kapasitas bersamaan pada saat penerimaan masih memproses data sebelumnya. Sebagai permulaannya, maka kita menguji mekanisme flow control dengan tidak adanya error seperti ditunjukkan pada gambar. Sembuka untuk tersebut adalah gambar model frame transmisi. Sembuk ke atas adalah urutan waktu yang akan mempermudah dalam menggambarkan hubungan kirim dan terima yang benar sebagai fungsi waktu. Masing-masing tanda panah menunjukkan satu frame data dan sedang transit dalam perjalanan di antara dua stasiun. Data akan dikirimkan dalam urutan frame yang masing-masing frame berisi bagian data dan sejumlah informasi pengontrol. Diasumsikan bahwa semua frame yang dikirimkan berhasil diterima dengan sukses, tidak ada frame yang hilang, dan tidak ada frame yang data mengalami error. Untuk selanjutnya, frame tersebut bersamaan dengan dikirimnya frame. Bagaimanapun, masing-masing frame akan dikirimkan sebelum diterima dan akan menambah delay pada saluran yang besarnya berubah-ubah. Metode flow control itu ada stop dan wait. Dalam metode ini, source mengirimkan frame, destination menerima frame dan mengirim kembali dengan acknowledgement. Source menunggu wait sebelum ACK sebelum mengirimkan frame berikutnya. Destination bisa menghentikan aliran dengan tidak mengirimkan ACK. Hal ini bisa bekerja dengan baik untuk beberapa frame yang besar, sederhana tapi lambat. Lalu selanjutnya ada metode sliding window. Bisa kirim banyak frame sekaligus. Receiver mengirim ACK berisi nomor frame berikutnya, lebih efisien dan cocok untuk jaringan cepat.
Error detection atau deteksi kesalahan. Tujuannya yaitu untuk menjamin data diterima tanpa kesalahan. Deteksi kesalahannya yaitu dengan mengecek variety bit, checksum, atau CRC. Koreksi kesalahannya yaitu dengan cara kirim ulang frame yang rusak atau hilang. Teknik ARQ atau Automatic Repeat Request yaitu Stop and Wait ARK, Go Back and ARK, dan Selective Repeat ARQ. Automatic Repeat Request yaitu pertama metode Stop and Wait, ciri khasnya kirim satu, tunggu ACK. Kelebihannya simple tapi tidak efisien. Selanjutnya metode Go Back and, kirim end frame, jika satu error, ulang semua setelahnya. Kelebihannya lebih cepat tapi boros ulang atau pengulangan. Selanjutnya metode Selective Repeat, ciri khasnya hanya ulang frame yang error. Untuk kelebihannya efisien tetapi butuh buffer yang kompleks. Selanjutnya framing. Framing akan membagi data menjadi bagian-bagian kecil agar mudah dikirim dan dikontrol. Setiap frame akan berisi data, alamat, kontrol, dan checksum. Teknik framing yaitu ada karakter khusus atau flag dan bit stuffing atau penambahan bit agar tidak tertukar dengan flag. Contoh protokol dari data link control yaitu high level data link control yang menggunakan framing dengan flag. Lalu ada LAPB atau LAPD digunakan di X.25 dan ISDN. Lalu ada logical link control, karakteristiknya bagian atas dari protokol IEEE 802. Lalu ada protokol frame delay, itu protokol ringan untuk jaringan kecepatan tinggi. Lalu ada ATM yang tidak berbasis frame tapi sel ukurannya tetap 53 byte. Skenario praktis dari DLC, misalnya saat kita mengirim file lewat WiFi, data akan dibagi menjadi frame. Masing-masing frame akan dikontrol, jika salah akan dikirim ulang. Dengan WiFi menggunakan metode sliding window agar lebih cepat. Data link control adalah bagian kritis dalam komunikasi data yang memastikan data akan sampai ke tujuan tanpa rusak dengan efisien. Tanpa DLC, komunikasi antar perangkat akan error, lambat, dan juga kacau. Selanjutnya ada multiplexing, yaitu teknik dalam komunikasi data untuk menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu jalur transmisi, sehingga media transmisi akan lebih efisien. Dengan multiplexing, beberapa perangkat bisa saling berkomunikasi secara bersamaan menggunakan media fisik yang sama. Tujuannya sendiri yaitu menghemat bandwidth dan biaya infrastruktur, meningkatkan efisiensi media transmisi, mendukung komunikasi paralel secara bersamaan. Jenis multiplexing sendiri yaitu pertama ada frekuensi divisi multiplexing. Karakteristiknya bandwidth media akan lebih besar. Setiap sinyal dimodulasi pada frekuensi carrier yang berbeda. Ada guard band untuk mencegah tumpang tindih sinyal. Channel tetap dialokasikan meski tidak ada data. Contohnya radio siaran FM stasiunnya berbeda atau frekuensinya berbeda. Sistem carrier analog untuk setiap grupnya 12 way channel. Untuk super grupnya 5 grup sama dengan 60 channel. Master grupnya 10 super group. Lalu ada synchronous time division multiplexing. Karakteristiknya slot waktu tetap diberikan ke tiap channel. Interleaving sinyal digital dalam urutan waktu. Slot tetap digunakan walau tidak ada data. TDM di link control yaitu tidak ada header, tidak diperlukan protokol DLC. Jika satu receiver lambat akan muncul empty slot. Namun dalam TDM tidak pakai flag, tapi pakai bit control. Full stuffing, masalahnya yaitu sinkronasi antara sumber data yang berbeda clock. Solusinya akan tambahkan bit dummy agar kecepatan cocok dengan clock lokal. Bit dummy akan disisipkan pada lokasi tetap dan dibuang saat demultiplexing. Sistem carrier digital. Format DS1 itu format Amerika, 24 channel, 193 bit per frame, 8000 frame per detik, itu sama dengan 1,5 Mbps. Datanya akan campuran sinyal voice dan data, bisa multiplex menjadi DS2, DS3, dan seterusnya. Lalu ada Integrated Service Digital Network. Basis interface-nya di 2 channel B.
plus 1 channel D, totalnya 144 kbps data plus framing menjadi 192 kbps, jalurnya dua arah atau full duplex. Primary interface-nya sebagai berikut. Lalu ada SONET atau SDH, definisinya yaitu sistem multiplexing yang berbasis optik. Hierarkinya sebagai berikut. Sudah statistical TDM berbandingan dengan sinkronus TDM, yaitu slot waktunya dialokasikan secara dinamis berdasarkan permintaan, tidak membuang banyak slot kosong, data dikumpulkan hingga bentuk frame. Resikonya traffic akan tinggi, buffer akan penuh, yang menjadi delay meningkat. Lalu ada asymmetric digital subscriber line, yaitu menggunakan kabel twisted pair, downstreamnya lebih cepat dari upstreamnya. FDM digunakan untuk memisahkan telepon analog data upstream dan downstream. Lalu ada discrete multi-one, itu data dibagi ke banyak subchannel. Setiap subchannel membawa beberapa bit tergantung kualitas SNR, digunakan dalam teknologi ADSL. Multiplexing akan memungkinkan pengiriman banyak sinyal secara efisien melalui satu data. Jenis-jenis utamanya seperti FDM, TDM, dan STDM, serta implementasinya dalam sistem seperti ISDN, SONET atau SDA dan ADSL membuktikan pentingnya teknik ini dalam jaringan modern. Lalu selanjutnya ada pembahasan switching network, yaitu jaringan komunikasi yang menghubungkan berbagai perangkat seperti komputer, telepon, terminal melalui node perantara untuk memungkinkan transmisi data jarak jauh. Prinsipnya yaitu mengarahkan data dari satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan, yang bertujuan agar efisiensi dan kecepatan transmisi data. Tujuannya menyalurkan data dari sumber tujuan ke node switch. Node tidak memproses data, hanya meneruskan ke jalur yang tepat. Jaringan tidak selalu sepenuhnya terhubung, tapi bisa memiliki jalur redundan untuk keandalan. Jenisnya itu ada circuit switching, yaitu jalur tetap dibentuk sebelum komunikasi dimulai. Karakteristiknya sebagai berikut. Contohnya adalah jaringan telepon tradisional. Lalu ada message switching, seluruh pesan akan dikirimkan sebagai satu unit ke sumber tujuan, disimpan di node perantara dan diteruskan setelah diterima. Contohnya ada beberapa sistem komunikasi militer dan juga jaringan NASA menggunakan message switching. Selanjutnya ada paket switching, data akan dibagi menjadi paket kecil yang masing-masing diberi alamat tujuan dan dikirim melalui jaringan secara independen. Contohnya jaringan internet. Dalam paket switching, data akan dibagi menjadi paket kecil yang masing-masing mengandung header informasi seperti alamat tujuan dan urutan. Paket ini dapat mengambil rute berbeda dan dikumpulkan kembali di tujuan. Keuntungannya yaitu efisiensi saluran. Satu tautan dari node ke node dapat digunakan bersama oleh banyak paket seiring waktu. Paket-paket akan diantarkan dan dikirimkan secepat mungkin. Lalu untuk konversi laju datanya, setiap stasiun terhubung ke node lokalnya dengan kecepatan sendiri. Node-node akan menyangga data jika diperlukan untuk menyamakan laju. Lalu paket-paket diterima bahkan saat jaringan sibuk. Pengiriman akan mungkin melambat, tapi ini menunjukkan bahwa sistem dirancang untuk menerima semua paket, bahkan jika jaringan sedang dalam kondisi beban tinggi. Sistem jaringan memungkinkan penetapan prioritas untuk paket-paket data. Selanjutnya, asynchronous transfer mode dan frame relay, yang merupakan dua teknologi WAN yang sama-sama connection oriented. Asynchronous transfer mode adalah teknologi switching dan multiplexing dengan kecepatan tinggi yang menggunakan sel tetap berukuran 53 byte. ATM dirancang untuk mendukung berbagai jenis lalu lintas data serta mampu menangani data, suara, dan video secara bersamaan. Ciri-cirinya yaitu connection oriented, phase length cell, lalu quality of service yang menjamin delay, jitter, dan bandwidth. ATM banyak digunakan di jaringan backbone dan layanan multimedia karena fleksibilitas dan kecepatannya. Pertama, jenis ATM yaitu layanan laju bit ATM. Layanan laju bit ATM dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasar karakteristiknya, yaitu pertama constant bit rate yang menjamin laju bit secara konstan. Lalu ada variable bit rate, laju bit dapat bervariasi sesuai dengan waktu. Lalu ada variable bitrate, yaitu menentukan laju sel puncak atau PCR dan laju sel minimum atau MCR. Lalu ada unspecified bitrate,
Yaitu laju bit tidak ditentukan dan bergantung pada ketersediaan jaringan. Lalu ada lapisan adaptasi ATM atau ATM Adaptation Layer atau AAL yang berfungsi untuk mendukung protokol transfer informasi yang tidak didasarkan pada ATM, yaitu mengadaptasi data dari protokol lapisan yang atas agar sesuai dengan sel-sel ATM. Fungsinya sendiri yaitu menangani kesalahan transmisi, segmentasi dan perakhiran kembali, menangani sel yang hilang dan salah dimasukkan, dan kontrol aliran dan pewaktuan. Contoh adaptasinya oleh AL yaitu pada PCM suara, itu AL merakit bit-bit menjadi sel-sel dan kemudian merakit kembali menjadi aliran yang konstan. Untuk IP, AL memetakan paket IP ke sel-sel ATM, fragmentasi paket IP dan menggunakan LAPF di atas ATM untuk mempertahankan infrastruktur IP. Tipe aplikasi yang didukung yaitu ada emulasi sirkuit, suara dan video VBR, layanan data umum, IP over ATM, enkapsulasi multiprotokol over ATM. Untuk protokol AL terdiri dari dua lapisan utama yaitu Convergence Supplier, Segmentation and Reassembly Supplier. Dan ada 4 tipe AL utama yaitu tipe 1 yang digunakan untuk sumber CBR, lalu tipe 2 yang digunakan untuk aplikasi VBR, lalu ada tipe 3/4 yang dapat berubah connectionless atau connected, serta message mode atau stream mode. Lalu tipe 5 digunakan untuk transportasi yang efisien untuk protokol lapisan atas yang berorientasi koneksi. Selanjutnya frame relay, yaitu teknologi komunikasi data yang dirancang agar lebih efisien daripada X.25. Sebelum frame relay ada X.25 dengan karakteristik yaitu paket kontrol panggilan dan pensinyalan dalam pita, multiplexing sirkuit virtual pada lapisan yang ketiga, lapisan 2 dan 3 mencakup kontrol aliran dan kesalahan, memiliki overhead yang cukup besar, tidak cocok untuk sistem digital modern dan dengan keandalan yang tinggi. Perbedaannya, frame relay sendiri memiliki kontrol panggilan dilakukan dalam koneksi logis secara terpisah, multiplexing dan switchingnya terbagi pada lapisan 2, tidak ada kontrol kesalahan atau kontrol aliran hop by hop. Kontrol alirannya dan kesalahan end-to-end dilakukan oleh lapisan yang lebih tinggi. Satu frame data pengguna dikirim dari sumber ketujuan dan ACK yang dikirim kembali. Kelebihan dan kelebihannya proses komunikasinya lebih ramping, penundaannya lebih rendah, throughputnya lebih tinggi. Dari I2T merekomendasikan frame relay di atas 2 Mbps. Kekurangannya kehilangan kontrol kesalahan dan aliran link by link, namun peningkatan keandalannya membuat ini menjadi masalah yang tidak terlalu besar. Arsitekturnya yaitu ada kontrol plane, itu berada di antara pelanggan dan jaringan yang menggunakan saluran logis secara terpisah. Lalu ada user plane yang menyediakan fungsionalitas end-to-end yang bertujuan untuk transfer informasi antar ujung. Pada user plane menggunakan link access procedure for frame mode barrier service yang meliputi pembatasan frame, perataan dan transparansi, multiplexing dan demultiplexing frame, deteksi kesalahan transmisi, dan juga fungsi kontrol kongesti. Perbandingannya, ATM selnya tetap mendukung multimedia, quality of service-nya tinggi, biayanya lebih besar. Untuk frame relay menggunakan frame variabel lebih hemat daya dan cocok untuk aplikasi data dengan kebutuhan quality of service rendah. Frame relay lebih banyak digunakan dalam aplikasi bisnis yang membutuhkan komunikasi data yang murah dan juga fleksibel, sementara ATM cocok untuk jaringan besar dengan kebutuhan transmisi yang real time. Selanjutnya ada teknik transmisi. Teknik transmisi sendiri adalah metode pengiriman data dari satu titik ke titik lain. Jenis-jenisnya itu ada analog dan digital. Analog yaitu sinyal yang kontinu, digital yaitu sinyal diskrit. Lalu ada baseband dan broadband. Baseband sendiri mengirim satu sinyal dalam satu waktu, sementara broadband memungkinkan beberapa sinyal sekaligus. Lalu ada simplex, half duplex, dan full duplex. Arah komunikasi datanya simplex satu arah, half duplex kan dua arah secara bergantian, full duplex dua arah secara bersamaan.
Media transmisinya dapat berupa kabel tembaga, serat optik, atau gelombang radio. Teknik transmisi menentukan kecepatan, kejangkauan, dan keandalan dari komunikasi data. Lalu ada jaringan ad hoc. Jaringan ad hoc sendiri yaitu jaringan nirkabel yang dibentuk tanpa infrastruktur yang tetap. Setiap perangkat dapat berfungsi sebagai host dan juga router. Karakteristiknya sendiri untuk jaringan ad hoc yaitu dinamis dan fleksibel, tidak membutuhkan router atau switch, digunakan pada situasi darurat, militer, dan juga pada perangkat Internet of Things. Jenisnya ada mobile ad hoc untuk perangkat yang bergerak, lalu ada vehicular ad hoc network atau yang disingkat VANET untuk kendaraan yang saling terhubung. Tantangannya sendiri dari jaringan ad hoc yaitu meliputi routing yang dinamis, konsumsi daya, dan keamanannya. Namun potensi pengaplikasiannya sangat besar diterapkan di masa depan. Demikian untuk presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.